Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erwin Charles. Saya sebagai mahasiswa hukum, jurusan hukum Universitas Bangka Belitung, yang mana pada kesempatan kali ini dengan metode pembelajaran melalui video, fitur video, saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu materi berkenaan mengenai hubungan antara perikanan berkelanjutan dengan IUU Fishing seperti itu. Yang mana materi ini termasuk ke dalam mata kuliah hukum maritim. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai hubungan antara perikanan berkelanjutan dengan IUU Fishing itu, tentu kita akan mempelajari terlebih dahulu dan menjelaskan makna dari masing-masing dua poin tersebut, yaitu perikanan berkelanjutan dan IUU Fishing. Nah, poin pertama kita berbicara mengenai perikanan berkelanjutan. Perikanan berkelanjutan diartikan secara sederhana ialah kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya perikanan yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berbasis sains. Perikanan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara konversi dan pemanfaatan sumber daya perikanan. Nah, perikanan berkelanjutan juga dianggap sebagai konsep penangkapan ikan yang dilakukan secara berkelanjutan. Dan dalam kata lain, populasi ikan tersebut tidak menurun akibat praktik penangkapan ikan ilegal. Nah, hal ini adanya perikanan bersifat berkelanjutan merupakan subjek penelitian dalam suatu bidang studi, terutama kita berbicara mengenai hukum maritim seperti itu. Kemudian, ketika kita berbicara mengenai perikanan berkelanjutan, terdapat berbagai macam upaya yang dapat dilakukan. Contoh, kita mulai yang pertama itu mengumpulkan informasi, melakukan analisis, membuat perencanaan, melakukan konsultasi, membuat keputusan, mengalokasi suatu informasi juga atau sumber daya ikan, melaksanakan dan menegakkan peraturan. Nah, dari berbagai upaya tersebut terdapat beberapa hal-hal yang bersifat urgensinya itu tinggi. Contohnya melaksanakan dan menegakkan peraturan. Nah, peraturan yang telah dibuat itu tentunya harus dilakukan penindakan ataupun implementasi terhadap dari apa yang telah disepakati. Nah, kemudian perikanan berkelanjutan juga menghormati ekosistem laut dan beradaptasi dengan tingkat reproduksi ikan, dan dalam hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan biota laut atau menjaga keseimbangan dan memastikan kelangsungan hidup semua spesies yang ada di laut seperti itu. Nah, salah satu cara untuk mengidentifikasi produk yang bersumber dari perikanan berkelanjutan ialah dengan cara mencari label ikan biru MSC. Contohnya itu contoh sederhana yang dapat kami atau saya jelaskan seperti itu terkait dengan perikanan berkelanjutan. Nah, lanjut sekilas mengenai perikanan berkelanjutan, maka saya akan membahas mengenai IUU Fishing. Nah, apa itu IUU Fishing? Adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur dalam peraturan yang berlaku. Nah, IUU Fishing juga dapat terjadi di perairan manapun, baik di laut maupun di daratan, dan dapat dilakukan oleh siapapun baik dalam berbagai skala, baik skala kecil maupun skala besar lainnya. Contoh kegiatan IUU Fishing ini banyak sekali teman-teman semua. Contoh yang pertama itu penangkapan ikan tanpa izin. Mungkin ini sering sekali kita temui di perairan kelautan. Banyak sekali ya para nelayan atau berbagai pihak yang melakukan penangkapan ikan dalam skala besar, namun tidak mengantongi izin dari pemerintah terkait dengan penangkapan tersebut, sehingga hal tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan ilegal atau perbuatan melawan hukum. Kemudian contoh yang kedua itu penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu. Nah, ini lebih parah lagi ya, dengan melakukan manipulasi dokumen, manipulasi surat menyurat terkait dengan perizinan, yang mana seharusnya tidak ada, awalnya tidak ada, itu diadakan saja untuk menghindari petugas seperti itu.
Yang ketiga, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, ya, seperti pukat harimau ya, atau menggunakan bom, itu sangat tidak diperbolehkan. Dikarenakan apa? Dikarenakan akan dapat uh, menyebabkan kehancuran, atau ya kehancuran secara kasarnya berbicara seperti itu, kehancuran terhadap biota laut yang ada di perairan itu sendiri. Kemudian tidak melakukan hasil tangkapan atau melakukan hal yang salah, menyimpan ikan dengan ukuran kecil maupun yang tidak seharusnya ditangkap dan dilindungi aturan, menangkap ikan di area tertutup atau ketika musim yang tidak seharusnya, dan yang terakhir, memindahkan ikan antar kapal secara tidak resmi. Nah, IUU fishing dapat menyebabkan berbagai kerugian, contohnya seperti overfishing atau penangkapan berlebih, kerusakan ekosistem laut, kerugian ekonomi, mempersulit akses pasar ekspor. Nah, contohnya itu pada tahun 2008, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan EU fishing sebagai salah satu dari 7 kejahatan maritim di dunia. Nah, teman-teman, ketika kita berbicara mengenai bagaimana sih hubungan antara EU fishing dengan uh, perikanan berkelanjutan, apa sih urgensi mereka, apa sih hal-hal penting atau hal-hal pokok yang dapat menjadi kaitan terhadap uh, apa ya, seperti hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat itu yang disebabkan oleh kedua hal tersebut. Nah, ketika kita berbicara mengenai hubungan itu, terdapat beberapa hubungan yang bersifat berlawanan ya. Ketika kita berbicara mengenai perikanan berkelanjutan, adalah upaya untuk mengelola perikanan secara terencana dengan mengumpulkan informasi, menganalisis, membuat keputusan, dan menegakkan hukum. Sedangkan EU fishing adalah praktik penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur. EU fishing juga dapat mengganggu pengelolaan ikan secara berkelanjutan, merusak ekosistem laut. Nah, berbicara dengan fishing tadi dapat berdampak pada kelestarian perikanan, sehingga dalam kerugian akibat EU fishing tersebut di Indonesia sendiri itu pernah tercatat sekitar 300 triliun kerugian akibat dari EU fishing tersebut, yang mana hal ini ketika dipresentasikan akan setara dengan 25% dari potensi sumber perikanan di Indonesia. Nah, artinya hubungan dari perikanan berkelanjutan dengan EU fishing itu, ketika perikanan berkelanjutan adalah hal-hal positif, hal-hal yang harus kita laksanakan, sedangkan EU fishing ini adalah perbuatan ilegal, perbuatan yang merugikan, sehingga ketika dikolaborasikan dan ketika dihubungkan akan menemui satu titik, yaitu aturan. Setiap orang atau setiap pihak tuh harus dan wajib untuk menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, sehingga perikanan berkelanjutan ini dapat dijalankan secara maksimal ke depannya, dan juga untuk EU fishing ini tidak terjadi seperti itu, tidak terjadi pada perikanan berkelanjutan, sehingga proses perikanan di perairan laut itu dapat terjaga baik dari ekosistem dasar maupun ekosistem permukaan secara menyeluruh. Dan hal ini tentu harus adanya sinergitas dari seluruh pihak dalam menjaga ya perikanan berkelanjutan tersebut, dan juga tanpa melupakan bagaimana pentingnya urgensi dari EU fishing itu sendiri. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.